5 kebiasaan pagi IRT yang selalu pegang uang cash versus yang selalu dikejar tagihan. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Pernah tidak sih ibu bangun pagi, bukannya baca doa, tapi malah langsung teringat kurir paket yang mau datang, bawa pesanan yang kita sendiri lupa kapan belinya. Fenomena sekarang itu memang luar biasa ya Bu, karena godaan belanja online itu terkadang lebih galak daripada tagihan listrik yang lewat tanggal 1. Kita sering merasa dompet aman-aman saja, sampai akhirnya sadar kalau saldo tinggal angka 0 yang berjejer menyedihkan di layar ponsel. Materi kali ini penting sekali buat kita bahas supaya ibu tidak perlu lagi akrobat mengatur uang hanya untuk menutupi lubang tagihan yang rasanya tidak ada habisnya. Ada sebuah artikel menarik dari Jurnal Perilaku Ekonomi yang menyebutkan bahwa kebiasaan kecil di jam pertama setelah kita bangun tidur sangat menentukan kondisi keuangan rumah tangga selama sebulan penuh. Kalau pagi-pagi kita sudah stres melihat angka di rekening, ya pasti seharian bawaannya ingin jajan terus sebagai pelampiasan rasa lelah itu. Padahal ya Bu, yang namanya uang itu kalau tidak dijaga baik-baik bisa tiba-tiba hilang, seperti perasaan mantan yang sudah punya gebetan baru. Jadi mari kita belajar rahasia para ibu rumah tangga yang tetap santai, pegang uang cash di dompet, sementara yang lain sibuk mencari pinjaman sana-sini. Kebiasaan pertama yang sangat menentukan adalah selalu mengecek stok bahan makanan di dapur dengan teliti sebelum memutuskan untuk mulai memasak atau belanja. Ibu yang cerdas biasanya sudah punya rencana mau masak apa hari ini, sehingga tidak ada lagi drama pesan makanan online hanya karena bingung mau makan apa. Lucunya, kita sering merasa tidak punya makanan. Padahal di dalam kulkas ada tempe yang sudah mulai berjamur dan sayuran yang hampir layu minta segera diselamatkan. Dengan tahu apa yang ada di rumah, ibu bisa menghemat banyak sekali uang yang biasanya habis untuk ongkos kirim dan biaya layanan aplikasi yang harganya kadang tidak masuk akal. Kedua adalah menetapkan jatah uang harian secara tunai yang harus ibu pegang dan tidak boleh ditambah lagi meskipun ada godaan diskon minyak goreng di toko sebelah. Membawa uang tunai itu rasanya lebih nyata sakitnya saat harus dikeluarkan daripada hanya sekadar gesek kartu atau scan kode di kasir. Kita sering terjebak dalam rasa kaya yang semu saat melihat saldo di aplikasi, padahal itu cuma angka. Titipan yang numpang lewat untuk membayar sekolah anak dan cicilan motor. Ibu yang disiplin akan memisahkan uang harian ke dalam dompet kecil supaya pengeluaran tetap terkontrol dan tidak kebablasan belanja barang yang sebenarnya tidak terlalu penting. Ketiga, yaitu melarang diri sendiri untuk tidak menyentuh aplikasi belanja online atau media sosial yang penuh dengan racun belanja di pagi hari saat pikiran belum jernih sepenuhnya. Jam pagi adalah waktu yang sangat rawan bagi kita para ibu karena kondisi emosional. Kita sedang diuji oleh rengekan anak atau cucian yang menumpuk setinggi gunung. Bayangkan saja Bu, niatnya cuma mau lihat resep masakan, tapi malah berakhir dengan membeli panci set warna-warni yang sebenarnya fungsinya sama saja dengan yang ada di dapur. Hindari scrolling yang nggak perlu, karena jempol kita ini kadang punya keinginan sendiri yang seringkali tidak sejalan dengan isi dompet kita. Keempat adalah kebiasaan mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun itu, bahkan kalau ibu cuma beli garam atau bayam seikat di tukang sayur keliling. Memang terlihat ribet dan seperti orang pelit ya, Bu. Tapi dari catatan kecil inilah kita bisa tahu di mana letak kebocoran anggaran yang selama ini membuat kita pusing. Seringkali uang kita habis bukan karena belanja barang mewah tapi karena jajan. Recehan yang kalau dikumpulkan jumlahnya bisa buat beli tanah di masa depan. Ibu yang selalu punya uang tunai biasanya sangat telaten menulis angka-angka ini di buku kecil. Karena mereka sadar
bahwa uang receh adalah kunci dari kekayaan yang sebenarnya. Kelima adalah selalu mendahulukan kewajiban utama dan kebutuhan pokok sebelum berpikir untuk menyenangkan diri sendiri. Atau istilah kerennya, self-reward yang sering disalahartikan. Kita sering terjebak membeli barang mewah hanya karena ingin terlihat setara dengan tetangga sebelah yang postingannya selalu terlihat mewah di media sosial. Padahal ya Bu, rumah tangga yang tenang itu bukan yang piringnya paling bagus, tapi yang dapurnya tetap ngepul dan tagihannya selalu lunas tepat waktu. Prioritaskan apa yang memang harus dibayar terlebih dahulu, supaya tidur ibu bisa nyenyak tanpa perlu bermimpi dikejar-kejar oleh penagih utang yang galak-galak. Contoh nyatanya begini ya Bu, bayangkan ada 2 orang ibu, yang satu bangun pagi langsung membuat daftar belanja sesuai kebutuhan, dan yang satu lagi bangun pagi langsung buka flash sale. Ibu yang pertama mungkin hanya menghabiskan Rp50.000 untuk makan seharian sementara. Ibu yang kedua sudah menghabiskan Rp100.000 hanya untuk barang yang belum tentu dipakai. Logikanya sederhana saja. Kalau kita tidak punya rencana, maka rencana orang lainlah yang akan menghabiskan uang kita melalui iklan-iklan yang sangat menggoda itu. Jadi jangan heran kalau di akhir bulan dompet ibu yang pertama masih berisi lembaran uang, sementara dompet ibu yang kedua hanya berisi nota tagihan. Masalah yang paling relate dengan kita semua adalah rasa gengsi yang kadang jauh lebih mahal daripada harga barang itu sendiri di pasaran. Kita sering merasa malu kalau tidak punya barang keluaran terbaru, padahal barang yang lama masih berfungsi dengan sangat baik dan layak pakai. Stand up komedi saja kalah lucu dengan tingkah kita yang rela makan mie instan setiap hari, asalkan bisa beli tas bermerek yang harganya jutaan rupiah. Padahal, tetangga kita juga tidak akan peduli apakah tas kita asli atau palsu saat kita sedang kesulitan membayar uang SPP anak yang sudah menunggak 3 bulan. Mari kita jujur pada diri sendiri, apakah selama ini kita belanja karena butuh atau hanya karena ingin mengobati rasa sepi dan bosan di rumah saja? Kadang, kita memperlakukan belanja online seperti hobi yang menyenangkan, padahal itu adalah jebakan yang perlahan-lahan mencekik leher kita sendiri tanpa kita sadari. Kritik untuk kita semua adalah berhenti menjadikan kata self-reward sebagai alasan untuk melakukan pemborosan yang tidak perlu dan tidak masuk akal. Menghargai diri sendiri itu tidak harus selalu dengan barang mewah, tapi bisa dengan memberikan ketenangan, pikiran bagi diri sendiri, dan keluarga tercinta. Kesimpulan dari semua ini adalah bahwa menjadi ibu rumah tangga yang cerdas finansial bukan berarti kita harus hidup menderita dan tidak boleh bersenang-senang sama sekali. Intinya adalah pada kendali diri dan bagaimana kita mengatur ritme pengeluaran supaya tidak lebih besar daripada pendapatan yang masuk ke dalam kantong. Perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil di pagi hari yang dilakukan secara konsisten dan penuh dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Jika kita bisa menguasai pagi kita, maka kita akan bisa menguasai hari kita. Dan tentu saja menguasai isi dompet kita dengan lebih bijaksana lagi. Tetaplah optimis karena tidak ada kata terlambat untuk mulai mengatur keuangan kembali, meskipun saat ini ibu merasa sedang terpuruk dalam tumpukan tagihan. Ibu adalah manajer keuangan terbaik bagi keluarga, sehingga ibu pasti punya kekuatan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dan lebih sejahtera dari sebelumnya. Mari kita mulai esok pagi dengan semangat baru dan kebiasaan yang lebih sehat, supaya tidak ada lagi air mata saat melihat nota tagihan yang datang menyapa. Semangat terus untuk para ibu hebat di luar sana, karena kebahagiaan keluarga dimulai dari tangan ibu yang pandai mengatur segala sesuatunya dengan penuh cinta. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.